Menjadi gereja yang hidup adalah meninggalkan semangat Farisi, dengan rendah hati, berani memperbarui diri, bersama dunia dalam pesiarahan, melayani dengan rendah hati, memberi pengharapan, dan terbuka pada setiap kehidupan untuk dikuduskan. Inilah yang perlu diupayakan oleh gereja zaman sekarang. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 15 Desember, Pekan Advent yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami. Mampukanlah kami menanggapi sabda Putra-Mu yang membawa kami pada keselamatan. Buatlah kami layak untuk menantikan kedatangan Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 11, ayat 16 sampai 19. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti kita masih ingat atau mungkin tahu ungkapan Ecclesia Semper Reformanda, yaitu sebuah ungkapan bahwa gereja senantiasa terbuka untuk sebuah pembaharuan. Makna dari ungkapan ini tidak lain agar gereja tetap berarti bagi dunia dalam kehadiran dan pengudusannya. Hal ini penting karena dunia berkembang dan zaman berubah. Namun, tujuan panggilan manusia tidak berubah, yaitu mencapai kerajaan Allah. Nah, disinilah makna sebuah pembaharuan diri terus-menerus agar dalam setiap situasi sabda Allah itu tetap aktual untuk membimbing orang kepada kesempurnaan hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini bercerita ketika Yohanes datang. Ia tidak makan, tidak minum, sehingga orang berkata ia kerasukan setan. Ia terlalu keras, terlalu tegas, terlalu berpegang pada prinsip. Sementara ketika Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Lalu apa? Kata orang-orang itu, "Lihat si pelahap dan peminum,
sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ia mengendurkan peraturan, tidak mempertahankan ketegasan seperti dulu. Ia terlalu manusiawi, mau menyenangkan orang, juga menuai celaan orang. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah kelompok yang memprotes baik Yohanes maupun Yesus. Mereka enggan berubah karena menutup diri, tidak rendah hati dan tidak mau berkembang. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi gereja yang hidup adalah meninggalkan semangat Farisi, dengan rendah hati, berani memperbarui diri, bersama dunia dalam pesiarahan, melayani dengan rendah hati, memberi pengharapan, dan terbuka pada setiap kehidupan untuk dikuduskan. Inilah yang perlu diupayakan oleh gereja zaman sekarang. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita semua dipanggil untuk tetap tekun setia, menjadi saluran rahmat Tuhan, menjadi pewarta-pewartanya, meskipun banyak tantangan-tantangan di dunia ini. Panggilan kita tetap sama, untuk menghadirkan kerajaan Allah, menguduskan dunia ini, agar kehadiran Allah semakin dirasakan oleh semakin banyak orang. Ya Bapa yang murah hati, berilah kami hati yang terbuka pada sabda Putramu, agar kami menjadi gereja yang hidup, terbuka, rendah hati, dan bertumbuh. Kumohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu. Kemakan ya Tuhan lagu panggilanmu, supaya jiwaku mengidungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.